Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan di sini akan mempresentasikan tentang modul pelatihan yaitu visualisasi data UMKM dengan Power Deal AI. Dan sebelum masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Ayubi Muarif dengan 3 digit NPM terakhir 057 dan ada saya Hanum Dea Aprilia dengan 3 digit terakhir 064 dan nomor 3 ada Surya Irdona Jasa Putra dengan 3 digit NPM terakhir 071. Dan yang keempat ada Marcel Ivan Ezekiel dengan 3 digit NPM terakhir 079. Dan yang kelima ada Ruth M. Siagian dengan 3 digit terakhir 081. Dan ini selanjutnya ada bab 1, yaitu ada pendahuluan. Jadi pertama ada kata pengantar yang berisikan tentang makalah ini disusun sebagai panduan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis dan memvisualisasikan data penjualan secara praktis. Dan dengan modul ini, kami selaku penulis akan mempelajari konsep dasar visualisasi data berbasis AI dengan salah satu AI yaitu Power Deal AI. Dan untuk latar belakangnya sendiri, yaitu eh, banyak pelaku UMKM merasa kesulitan menganalisis data karena terbatasnya waktu, kemampuan teknis, dan pemahaman terhadap alat analisis. Dan di era digital saat ini, Artificial Intelligence atau AI menyediakan solusi cepat dan mudah untuk membantu pelaku usaha membaca data mereka. Dan melalui visualisasi data berbasis AI ini, UMKM dapat melihat tren penjualan secara otomatis, mengetahui produk dengan performa terbaik, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan bisnis berdasarkan data, bukan perkiraan. Dan tujuan dari adanya modul pelatihan ini adalah yang pertama, memahami konsep AI dalam visualisasi data, mengenal fungsi Power Deal AI, membuat visualisasi dari data Excel, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan bisnis berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, manfaat dari modul pelatihan ini sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan digital pelaku UMKM, yang kedua, membantu pembaca data penjualan secara cepat dan akurat, dan yang ketiga atau terakhir yaitu mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan perkiraan. Dan untuk identitas peserta atau target pesertanya, yaitu yang pertama tentunya ada pelaku UMKM, dan di sini pelaku UMKM bisa dalam bidang apapun, contohnya seperti kuliner atau lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada mahasiswa, dan mahasiswa ini kemungkinan kemungkinan besar eh, mahasiswa dalam bidang IT. Dan yang terakhir ada staf administrasi. Dan untuk durasi pelatihan di modul yang kami buat ini, yaitu pada hari pertama, pengenalan AI dan instalasi Power Deal. Dan sebenarnya untuk instalasi Power Deal itu tidak perlu diinstal karena dia berbasis website. Jadi bisa dibuka dibuka menggunakan akun saja tanpa harus instalasi gitu. Dan untuk hari kedua yaitu praktik visualisasi dan analisis hasil. Dan untuk yang selanjutnya ada struktur pelatihan. Dan di sini struktur pelatihan terbagi menjadi 5, yaitu ada pengantar AI dan visualisasi data. Nah, di sini itu berisikan konsep dasar AI dan penerapannya dalam bisnis. Selanjutnya ada pentingnya data untuk UMKM, jenis-jenis visualisasi data, dan studi kasus. Dan untuk pengenalan AI ini, pengenalan Power Deal AI ini seperti kayak apa sih AI, bagaimana caranya kita eh, awal login dan lain sebagainya, dan bagaimana cara untuk kita mengaplikasikan atau mempraktekkan langsung di Power Deal AI, penggunaannya itu seperti apa. Dan untuk pembuatan visualisasi data ini, kita ini seperti membuat grafik penjualannya, jadi seperti langsung membuat di dalam Power Deal AI, apa pengimplementasiannya. Dan untuk selanjutnya ada analisis data dengan AI Insight. Dan itu seperti menggunakan fitur AI Insight untuk menemukan pola tersembunyi dan adanya rekomendasi strategi bisnis berbasis AI. Dan yang terakhir ada studi kasus tentang UMKM.
Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode pelatihan. Dari metode pelatihan ini, yang pertama ada presentasi interaktif. Lalu yang kedua ada demonstrasi secara langsung atau live demo. Lalu ada hands-on practice atau latihan mandiri dengan bimbingan. Lalu ada diskusi studi kasus UMKM. Lalu dilanjut evaluasi yang di dalamnya ada pretest, post-test, maupun proyek akhir. Next. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu pembahasan konsep data dan visualisasi data. Modul ini berfokus pada pengenalan konsep data dasar AI, khususnya dalam konteks visualisasi data tujuannya untuk membantu pelaku UMKM membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Peran dasar dalam visualisasi data UMKM yaitu yang pertama ada machine learning. Machine learning itu melatih sistem untuk mengenali pola tersembunyi dalam data penjualan historis atau perilaku pelanggan yang kemudian dapat di-highlight dalam visualisasi. Lalu yang kedua ada Natural Language Processing yang memungkinkan pengguna UMKM untuk meminta visualisasi atau insight dengan bahasa alami. Misalnya, tampilan produk dengan margin tertinggi bulan lalu. Lalu selanjutnya ada analisis prediktif menggunakan data historis untuk memprediksi tren. Misalnya, perkiraan penjualan untuk 3 bulan ke depan dan memvisualisasikan prediksi ini bersama dengan data aktual. Lalu yang terakhir ada deteksi anomali. Secara otomatis mengidentifikasikan pecilan data yang tidak biasa, misalnya lonjakan atau penurunan penjualan yang tiba-tiba, dan menandainya pada grafik. Next. Lalu visualisasi data adalah proses yang menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, dan infografik agar lebih mudah dipahami. AI akan secara otomatis menghasilkan grafik yang menarik dan memberikan insight dari data tersebut. Perbedaannya antara lain sebagai berikut. Secara visualisasi data secara manual, harus membuat grafik sendiri di form Excel. Sedangkan visualisasi data menggunakan Power dari AI otomatis akan memilih jenis grafik yang terbaik. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang dasar artificial intelligence dalam analisis data. Konsep dasar artificial intelligence atau yang kita sering kenal dengan AI dalam visualisasi data adalah pada bagian ini menjelaskan bagaimana AI berperan dalam mempermudah dan memperkaya proses visualisasi data. Next. Tools yang digunakan dan alasan memilih PowerDrill AI. PowerDrill AI adalah sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis data secara otomatis. Next. Next. Mengenal PowerDrill AI lebih dekat. Oke, di sini kita akan mencoba mengenal AI ini lebih dekat. Model AI ini mempunyai perbedaan dengan platform AI lainnya, contohnya melalui penggunaan untuk menyederhanakan proses analitik data yang biasanya rumit. Berikut penjelasan beberapa fitur utama pada model AI. Yang pertama ada Chat PI, yaitu ini adalah fitur inti AI. Pengguna UMKM dapat mengajukan pertanyaan tentang data mereka menggunakan bahasa alami atau bahasa kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari, bukan menggunakan kode atau formula kompleks. Yang kedua ada auto visualization dan AI graph marker, yaitu AI ini secara cerdas memilih dan membuat jenis grafik yang paling sesuai secara otomatis setelah data diunggah atau
setelah pertanyaan dari chat BR. Ini menghilangkan kebutuhan pengguna untuk memilih jenis visualisasi secara manual. Manfaat bagi UMKM yaitu memastikan data divisualisasikan dengan cara yang paling efektif dan mendapatkan insight tanpa harus menguasai ilmu desain data. Misalnya ada AI Driven Insight Generator. Setelah divisualisasi dibuat, AI menganalisis grafik tersebut dan menghasilkan rangkuman atau wawasan tertulis secara instan. Contoh insight otomatis. Analisis menunjukkan lonjakan penjualan 35% pada produk kopi Arabica Premium setelah kampanye media sosial minggu kedua. Tingkat pengembalian dana di bulan Maret mencapai 12%, merupakan anomali tertinggi pada dalam 12 bulan terakhir. Perlu diselidiki. Kemudian yang keempat ada trend forecasting, yaitu menggunakan model machine learning untuk menganalisis data historis dan memproyeksikan data masa depan. Misalnya memprediksi penjualan, permintaan stok, atau trafik pelanggan. Manfaat bagi UMKM yaitu membantu dalam me- membantu dalam perencanaan inventaris, alokasi anggaran promosi, dan manajemen kas yang lebih akurat. Oke, next. Perbandingan tools AI. Di sini kita akan membandingkan 3 tools AI. Yang pertama yaitu ada Podrel AI. Podrel AI berfokus pada visualisasi otomatis. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari setiap tools AI ini. Podrel ini kelebihannya adalah no code atau bisa menggunakan bahasa sehari-hari dan juga cepat. Namun memiliki kekurangan terbatas di analisis bisnis. Sedangkan ChatGPT itu fokusnya bertujuan ber, em, kepada analisis teks dan kode. Kelebihannya adalah serbaguna, namun kekurangannya perlu prompt yang jelas. Selanjutnya ada Gemini AI. Merupakan AI yang berfokus pada multimodal Google. Kelebihannya akurat, terintegrasi. Kekurangannya adalah visualisasi belum optimal, perlu prompt yang jelas. Oke, next. Pengimplementasian pemanfaatan Podrel AI. Implementasi pemanfaatan Podrel AI. Asumsikan Podrel AI adalah platform visualisasi data yang memiliki fitur AI terintegrasi, seperti beberapa tools populer lainnya. Modul A, eh, modul A, import dan pembersihan data cerdas. Eh, Kemudian ada modul B, visualisasi otomatis dan insight generatif. Kemudian ada modul C, prediksi dan tren bisnis. Selanjutnya yaitu di bab 3. Bab 3 ini yaitu sesi praktik utama. Next. Interpretasi visualisasi yang pertama yaitu tren naik atau uptrend. Menunjukkan peningkatan nilai seperti penjualan, laba, atau pelanggan dari waktu ke waktu. Makna bisnis ini, strategi penjualan berjalan efektif, permintaan meningkat, atau promosi berhasil. Yang kedua yaitu tren turun atau downtrend. Tren turun ini menunjukkan penurunan performa dalam periode tertentu. Makna bisnisnya yaitu perlu evaluasi harga, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Yang ketiga ada distribusi data. Menggambarkan sebaran nilai data seperti penjualan antar produk atau wilayah,
Dan juga makna bisnisnya yaitu produk dengan sebaran tinggi menunjukkan variasi penjualan yang signifikan. Yang keempat, korelasi atau hubungan antara variabel. Korelasi ini menunjukkan keterkaitan antara dua faktor, misalnya biaya promosi dan peningkatan penjualan. Makna bisnisnya yaitu membantu menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, di sini ada sesi praktik. Yang pertama, upload data penjualan UMKM. Yang kedua, gunakan prompt untuk membuat grafik. Yang ketiga, hasil visualisasi seperti batang, garis, pie, dan scatter. Yang keempat, interpretasikan hasil dengan insight AI. Nah, di sini ada data penjualan toko roti. Di bagian ini kami menampilkan beberapa data dummy toko roti atau UMKM yang kami gunakan untuk analisis, di mana tabel ini dari data dihasilkan dari kolaborasi antara Gemini AI dan juga Power Drill AI. Di Gemini, kami membuat prompt untuk menghasilkan data tersebut. Eh, data penjualan data ini belum deh. Di data penjualan ini terlihat informasi seperti tanggal, jenis roti, jumlah penjualan, harga satuan, hingga metode pembayaran. Next. Selanjutnya ada data produksi dan stok toko roti. Di sini terlihat beberapa banyak bahan yang digunakan untuk tiap jenis roti, seperti tepung, gula, dan mentega. Data ini berguna untuk menghitung efisiensi produksi. Next. Selanjutnya ada data penggunaan bahan baku. Masih tentang penggunaan bahan baku, tapi lebih rinci lagi per jenis bahan dan tanggalnya. Ini membantu dalam memantau stok dan memastikan bahan tidak berlebih atau kurang saat produksi. Next. Nah, di sini ada data keuangan toko roti. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri, merupakan data dummy keuangan toko roti dari tanggal 1 sampai 14 November 2023. Dalam tabel ini terdapat beberapa kolom yaitu total penjualan atau dalam ribuan rupiah, biaya produksi, biaya operasional, dan laba bersih. Dari data ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan penjualan dan laba toko setiap harinya. Misalnya, pada tanggal 4 November, laba bersih mencapai Rp730.000, yang merupakan salah satu nilai tertinggi selama periode tersebut. Hal ini bisa jadi karena peningkatan jumlah pembeli pada akhir pekan. Untuk contoh studi kasus dan prompt, di bagian kanan terdapat contoh studi kasus yang kami buat untuk menggunakan Power BI AI. Prompt yang kami gunakan adalah tampilkan total penjualan, diskon, dan profit rata-rata setiap jenis roti selama bulan November. Dengan prompt ini, sistem otomatis menampilkan grafik batang seperti yang terlihat di slide berikut. Next. Untuk materi selanjutnya dibahas oleh teman. Contoh studi kasus selanjutnya adalah kami menggunakan prompt urutkan varian roti berdasarkan profit tertinggi hingga terendah dengan menggunakan grafik batang. Nah, ini kesimpulannya dan wawasan. Keju adalah eh, keju adalah varian paling menguntungkan, diikuti oleh coklat dan original. Gandum hitam memiliki profit yang jauh lebih rendah dibandingkan varian lainnya, menunjukkan potensi untuk peningkatan atau evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya di sebelah kanan, kami menggunakan prompt buat grafik tren penjualan harian untuk semua jenis roti dari 1 sampai 14 November. Nah, itu bisa dilihat sendiri kesimpulan dan wawasan. Faktu faktu faktua, Faktuasi penjualan harian menunjukkan variasi yang signifikan dengan penurunan dan kenaikan yang tajam. Yang kedua, puncak penjualan.
tanggal 14 November mencatat penjualan tertinggi menunjukkan potensi peningkatan permintaan pada hari itu. Selanjutnya, next. Nah, ini selanjutnya di sebelah kanan kami menggunakan contoh prompt tampilkan perbandingan antara jumlah produksi penjualan dan sisa stok setiap varian roti untuk semua tanggal. Dan di sebelah kanan contoh promptnya buat dan yang di sebelah kanan contoh promptnya buat diagram lingkaran yang menunjukkan presentasi transaksi berdasarkan metode pembayaran tunai, transfer, QRIS. Jelaskan metode pembayaran mana yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Kesimpulan dan wawasan. Metode pembayaran terpopuler adalah QRIS dan tunai. Pembayaran yang paling sering digunakan masing-masing dengan persentase 35,458%. Selanjutnya penggunaan transfer. Metode transfer digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan QRIS dan tunai dengan persentase 29,03%. Next. Dan masih ada contoh 12 lainnya dari diagram tersebut. Selanjutnya, refleksi dan evaluasi. Poin yang pertama, melalui pelatihan ini, peserta telah mencapai beberapa kompetensi, antara lain memahami konsep dasar kecerdasan buatan dan visualisasi data, mampu mengelola, mampu mengunggah, mengelola, membersihkan, dan menganalisis data menggunakan Power BI AI. Selanjutnya, dapat menggunakan grafik, dashboard, serta laporan otomatis dari data bisnis. Selanjutnya, mampu menafsirkan hasil visualisasi untuk mendukung keputusan strategis. Selanjutnya, mengetahui cara ekspor laporan hasil analisis ke format presentasi. Next. Selanjutnya, rencana lanjutan. Fase yang pertama adalah pengenalan dan dasar Power Deal. Eh, Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, mengapa visualisasi data penting bagi UMKM, mengenal konsep data-driven decision making, memahami jenis-jenis data UMKM, penjualan, stok pelanggan, dan tentang analisis tradisional. Yang kedua, pengenalan ProDeal AI dan fitur kunci demo platform ProDeal AI, cara sync up, unggah file data Excel atau CSV, dan fitur utama AI. Fase yang kedua, praktik visualisasi data dasar. Topik utama adalah mengunggah dan membersihkan data sederhana melalui pelatihan untuk menggunakan penjualan harian dan bulanan. Yang kedua, membuat grafik otomatis dengan AI Graph Maker Praktik Mandiri menggunakan fitur drag and drop dan AI Graph Maker untuk menghasilkan visualisasi dasar, diagram batang, garis, dan PAI dari data UMKM. Fase yang ketiga, analisis dan mendalam dengan AI chat.
yaitu menggunakan Natural Language Query Technique Prompting, belajar menggunakan mengajukan pertanyaan data dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, mengungkapkan insight bisnis dari visualisasi, menganalisis visualisasi yang dihasilkan Power BI AI untuk mengidentifikasi tren, pola, atau anomali. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Jika ada yang kurang, bisa dicek di modul kami yang ada di link Drive di deskripsi. Sekian, terima kasih.